Pemirsa, tersangka kasus penistaan agama Muhammad Yahya Waloni mencabut permohonan pra-peradilan terhadap Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yahya Waloni beralasan tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan surat pencabutan permohonan pra-peradilan yang ditandatangani tersangka kasus penistaan agama Yahya Waloni dalam sidang pertama hari ini. Dalam surat yang dibacakan Hakim Tunggal, Yahya Waloni menjelaskan ia justru tidak mengetahui adanya permohonan pra-peradilan terhadap Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mengajukan permohonan pencabutan permohonan sebagai berikut. Adapun permohonan pencabutan ini saya ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Tim kuasa hukum Yahya Waloni sempat keberatan dengan surat pencabutan permohonan tersebut karena selama ini kesulitan menghubungi kliennya sejak ditahan di rutan Bareskrim Polri. Bisa nggak surat pencabutan itu dibacakan oleh hakim? Surat pencabutannya. Maksudnya itu kan dilampirkan surat pencabutan. Oh ya, lampirannya yang biasa tidak dibacakan, ya. Sehingga kami lebih paham. Sebagai informasi majelis, sejak kami dapat kuasa, sejak beliau kan dibantah, kami tidak pernah difasilitasi untuk bertemu yang bersangkutan. Sebelumnya tokoh agama Muhammad Yahya Waloni sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Mei 2021 dalam kasus dugaan penistaan agama. Ia kemudian ditangkap di kediamannya di Cilengsi, Bogor pada Agustus lalu. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Napoleon Bonaparte mengakui telah menganiaya tersangka penistaan agama Muhammad Kece melalui surat terbuka yang disampaikan kuasa hukumnya. Sementara polisi masih mencari alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Sejumlah fakta baru terungkap dalam dugaan penganiayaan tersangka penistaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad Kece oleh terpidana kasus Red Notice Joko Chandra Irjen Napoleon Bonaparte. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut Napoleon memukuli dan melumuri kotoran manusia ke Muhammad Kece. Terkait hal ini, Napoleon buka suara. Dalam surat terbuka yang dibagikan kuasa hukumnya, ia mengakui bahwa telah menganiaya Kece karena tak terima agamanya dihina. Napoleon juga menyebut apa yang telah dilakukan oleh Kece di media sosial membahayakan persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Ia pun mengaku akan mempertanggungjawabkan yang telah ia lakukan terhadap terduga penista agama itu. Kasus ini pun telah naik ke penyidikan dan tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Dan kemarin sudah dijelaskan ada 6 saksi, termasuk korban sudah diperiksa. Ya, tentunya pemeriksaan ini katanya dengan posisi kasus yang dilaporkan. Dan kemudian untuk hari ini ada 7 orang, 7 orang yang diminta keterangan, termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu, waktu itu. Dan tentunya kenapa saksi ini kita periksa terlebih dahulu dan kita ingin melihat seperti apa kronologi kejadiannya, peristiwa pidananya seperti apa. Jadi nanti setelah saksi-saksi sudah kita periksa semua, kalau nanti penyidik itu merasa bahwa pemberian saksi, kemudian alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup, nanti akan kita meminta keterangan kepada yang diduga melakukan penganiayaan, jadi terlapor. Diketahui Irjen Napoleon Bonaparte dan Muhammad Kece berada dalam satu tahanan di rutan Bareskrim Polri. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama Islam. Kasus Kece kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan Napoleon adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra sebesar $370.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan kasus dugaan penganiayaan MKC? Sudah bergabung bersama kami di Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian R. Jayadi, anggota DPD RI Abdul Rahman Taha, dan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore Bapak Ibu.
Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya langsung ke Brigjen Pol Andirian terlebih dahulu. Pak Andi, laporan sudah dibuat oleh MKC ke Bareskrim Polri per tanggal 26 Agustus. Apa yang perkembangan terbaru dari tahap penyidikan saat ini? Informasinya besok terduga pelaku Napoleon Bonaparte akan diperiksa. Benar demikian, Pak? Ya, sesuai dengan rencana penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik, hari ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Saya menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadif Humas tadi, yaitu 7 orang, 4 diantaranya adalah petugas jaga tahanan pada saat peristiwa terjadi. Kemudian ada 3 saksi yang juga adalah napi, di mana saat ini yang mereka sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang. Nah, pemeriksaannya itu juga dilakukan di Lapas Cipinang. Kemudian yang satu lagi, dia berkembang karena kita lakukan juga pemeriksaan terhadap dokter yang mengambil visum, yang sudah melaksanakan visum terhadap korban. Apa hasil visum terhadap korban, Pak? Hasil visum sementara yang sudah kita terima, yang sudah diterima penyidik, oleh dokter yang melakukan visum dijelaskan ada paling tidak 10 bekas luka lebam yang ditemukan pada tubuh korban. Nah, dari 10 bekas lebam tadi, ada 9 bekas di sekitar wajah korban, dan 1 bekas luka lebam di pinggang korban sebelah kanan. Baik, untuk terduga pelaku dalam hal ini merupakan Napoleon Bonaparte, benarkah akan diperiksa besok, Pak, rencananya? Rencananya seperti itu, kita sudah jadwalkan, akan diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, kemudian nanti akan dilihat apakah pemeriksaan yang sudah dilakukan itu sudah lengkap. Kalau misalnya tidak berubah jadwal, minggu ini penyidik akan melakukan gelar untuk menetapkan status sebagai tersangka. Baik, laporan dibuat tanggal 26 Agustus. Apa yang menjadi kendala sehingga hingga saat ini belum ada penetapan tersangka? Ya, dari sejak tanggal 26 Agustus korban membuat LP. Itu proses penyelidikan kita lakukan sampai dengan tanggal 14 Agustus. Kemudian tanggal 14 Agustus penyidik sudah menemukan unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Kita tahu bahwa di dalam laporan polisi itu ada 2 pasal yang disangkakan oleh korban. Nah, tentu di dalam proses menentukan apakah sudah ada unsur, ini perlu pendalaman. Baik. Sebagaimana saya katakan tadi, tanggal 14 penyidik sudah melakukan gelar untuk meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan. Baik, satu hal juga Pak yang ingin kami konfirmasi, apakah saat ini Napoleon Bonaparte masih berstatus sebagai anggota Polri aktif? Seperti itu, yang saya tahu sampai sekarang seperti itu. Baik, saya ingin ke Bu Pungki. Bu Pungki, ada 2 hal yang menjadi sorotan di sini. Yang pertama adalah kasus penganiayaan atau aksi kekerasan antar tahanan yang ternyata masih saja terjadi hingga saat ini. Yang kedua adalah terduga pelaku yang kemudian statusnya adalah masih anggota polisi aktif berpangkat jenderal. Apa catatan Anda, Bu Pungki? Iya, Mbak Stefani, betul sekali. Jadi memang kami menyesalkan 2 hal ya. Yang pertama, kok sampai ada penganiayaan di tahanan. Jadi ini kan seharusnya tahanan ini tempat yang aman, karena ketika Polri menahan, penyidik melakukan penahanan, maka diharapkan bisa menjamin keamanan dan keselamatan orang yang ditahan. Nah, di sini meskipun pelakunya sesama tahanan, tapi setidaknya kondisi ini nggak perlu terjadi gitu. Nah, kemudian yang kedua, kami menyesalkan orang yang diduga melakukan ini ternyata Pati Polri gitu ya, yang juga tersangkut kasus sebelumnya. Nah, kemudian ini kasusnya masih belum selesai karena yang bersangkutan banding dan kasasi, tapi ternyata ada lagi kasus yang lain dan main hakim sendiri. Untuk alasan apapun itu sebetulnya nggak boleh main hakim sendiri gitu ya. Jadi ini hukum rimba. Seharusnya kan yang bersangkutan sampai saat ini masih tercatat sebagai anggota Polri karena belum ada sidang kode etiknya. Nah, yang bersangkutan mestinya harus bisa menjaga sikap sebagai anggota Polri gitu. Jadi harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan, yan, yom, lin, gakumnya itu masih tetap harus melekat pada yang bersangkutan. Tapi ini ternyata yang bersangkutan
bersangkutan saya rasa emosi dengan alasan apapun nggak boleh yang bersangkutan melakukan tindakan penganiayaan. Baik, Itu, Mbak. Bu Pungki, bisakah kemudian kita melihat aksi penganiayaan ini sebatas konflik antar tahanan atau tidak bisa dilepaskan dari status terduga pelaku yang seperti Anda sampaikan sangat disesalkan merupakan seorang Pati Polri? Kalau saya melihat ini nanti sesuai dengan apa yang besok akan dilakukan oleh penyidik, jadi yang bersangkutan besok akan diperiksa. Saya sendiri nggak bisa menduga-duga apa motifnya, nah, tapi besok dengan diperiksanya yang bersangkutan akan bisa digali seperti itu. Nah, tapi saya apresiasi kepada Polri sudah melakukan tanggung jawabnya, artinya mengobati tersangka untuk kasus yang lain ya, korban dalam hal ini si Muhammad KC sudah diobatkan di rumah sakit, kemudian yang kedua juga sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini dengan pemeriksaan saksi-saksi dan besok ada pemeriksaan kepada pelaku, kemudian juga sudah memeriksa petugas jaga tahanan dan kami berharap juga ke depannya ini tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Baik, Pak Taha, Anda membuat rilis berjudul KC Bukan Ahok. Apa poin yang ingin Anda sampaikan melalui rilis ini? Kalau menurut saya Mbak, bahwa saya melihat bahwa ini adalah sebuah fenomena baru di tahanan. Bahwasanya ini bukan menjadi sebuah rahasia umum lagi. Narapidana itu semacam punya kasta, ya, penjahat seksual saja berada di kasta terbawah itu di penjara itu. Konsekuensinya adalah dia dibikin porak-poranda begitu masuk ke dalam penjara. Ini kasta yang ada. Ya, sedangkan narapidana berkasta tinggi, kalau saya melihat itulah para tokoh politik, narapidana politik dan para koruptor, sehingga mereka itu menjadi sebuah guru yang terbesar di dalam itu. Jangan-jangan ya aksi Napoleon ini menjadi sebuah presiden bagi munculnya kasta baru yang lebih rendah lagi daripada yang terendah di antara narapidana. Jadi gitu, Mbak. Artinya apakah Anda melihat baik, silakan Pak Taha. Karena saya melihat begini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari beragama itulah berada pada posisi tertinggi. Dan tapi begitu ada yang melecehkan agama, hukumannya cuma sekitar 5 tahun. Jadi kalau saya melihat antara Kece sama Ahok ini ada perbedaan, perlakuan khusus. Saya kalau melihat, saya tidak bisa menutupi diri, ini kejujuran, kebatinan saya yang berbicara. Bayangkan Ahok ini sudah TSK, tidak pernah ditahan. Bahkan menjadi jatuh vonis pun tidak diproses penahanannya. Jadi ini kan lucu kalau saya melihat dari hal ini antara Kece sama Ahok. Di mana proses penistaan agama itu? Maka dari itu kalau setiap pelecehan ini jangan sempat apa yang disampaikan Bu Pungki menjadi sebuah hukum rimba. Kenapa dilakukan ini? Ini penistaan karena hati nurani yang terpanggil seorang Napoleon. Agama, akidahnya diinjak-injak, keyakinannya. Boleh saja dia diejek Napoleon, tapi jangan dia bilang Allahnya, jangan Rasulullahnya, jangan Al-Qur'annya. Jadi ini yang saya lihat terjadinya. Ada sebuah bahwa catatan hari ini kalau Ahok itu diandaikan diperlakukan seperti MKC, Ahok itu tidak bisa mengalami kondisi yang sama, bisa saja mengalami kondisi yang sama hari ini di tempat MKC. Baik, Pak Taha, apakah artinya Anda melihat bahwa penganiayaan terhadap narapidana yang dalam tanda kutip Anda sebutkan berada di kasta terendah ini suatu hal yang tidak bisa terhindarkan? Ya, saya berpikir bahwa apa yang dilakukan Pak Brigjen seorang Napoleon ini adalah terpanggil hati nurani. Karena akhlak keyakinannya itu yang dia melakukan. Karena ada sebuah pelecehan. Kasta ini sudah padahal kalau kita melihat yang saya katakan tadi, kehidupan sehari-hari agama ini adalah yang paling tinggi yang kita lakukan. Begitu dilecehkan, ini pasti dia melakukan sebuah tindakan. Karena sebuah akidah yang dipertahankan. Dan Napoleon hari ini dia siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Artinya dia memperlihatkan kepada manusia di alam ini bahwa agama jangan coba-coba dilecehkan. Dan ketika pelecehan agama, siap-siap Anda dihajar.
ketika masuk dalam penjara. Saya yakin itu. Maka dari itu ke depan KUHP ini harus memberikan sebuah efek jerah. Karena revisi KUHP ini kami akan kawal, insya Allah kami akan lebih memperberat daripada sebuah penuntutannya nantinya. Baik, Pak Andirian, tanggapan Anda bahwa kemudian Polri tentunya juga dituntut untuk bertanggung jawab atas aksi penganiayaan, terutama karena terjadi di rutan Bareskrim Polri. Ya, tanggung jawabnya kita tangani kasusnya. Sampai saat ini proses sidik kan jalan. Sebagaimana saya juga jelaskan tadi, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah tetapkan status. Kita tingkatkan dari terlapor menjadi tersangka. Baik, selain kemudian tanggung jawab atas pengusutan kasus yang sudah terjadi, bagaimana kemudian jaminan keamanan bagi narapidana? Ya, itu tentu tidak kapasitas saya untuk menjawab dalam acara ini ya. Saya akan sampaikan kepada rekan-rekan yang bertanggung jawab di situ. Baik, saya tanyakan kepada Bu Pungki. Bu Pungki, bagaimana kemudian Kompolnas menyoroti jaminan keamanan bagi narapidana di dalam rutan? Ya, ini sebetulnya kalau di tempat-tempat penahanan ya, ruang-ruang tahanan polisi, kita sudah melihat bahwa dipasangi dengan alat-alat pengaman semacam CCTV, kemudian juga ada petugas jaga yang melakukan patroli sambil melihat kondisinya. Apalagi kalau kita melihat pada masa pandemi COVID ini, semuanya itu dibebankan pada Polri, dalam artian begini. Tahanan misalnya titipan kejaksaan, kalau pada masa biasa sebelum masa pandemi itu bisa dititipkan di rutan gitu ya oleh kejaksaan. Tapi pada masa kondisi seperti ini untuk menjaga supaya rutan tidak terlalu penuh dan kemudian juga penyebaran pandemi ini tidak menyebar ke seluruh penghuni rutan, maka dititipkan ke Polri. Nah, saya melihat ini juga mesti harus dipikirkan karena kasihan juga kalau semuanya dibebankan pada Polri gitu ya. Kalau kita lihat di ruang-ruang tahanan kantor-kantor kepolisian ini kan rata-rata penuh ya, karena itu tadi sebabnya. Nah, kemudian juga yang saya harapkan adalah dengan melihat tadi kondisi ketika ruang tahanan ini penuh, sehingga interaksi satu sama lain ini kadang-kadang bisa mengganggu gitu ya. Ada yang sedikit misalnya tersinggung terus kemudian bisa dipukuli. Nah, oleh karena itu saya berharap ruang tahanan itu jangan terlalu padat, itu pertama. Kemudian kedua tadi maksimalkan CCTV, dan yang ketiga patroli dari petugas jaga agar itu setidaknya setiap 1 jam sekali untuk melihat. Jadi jangan sampai ketika terjadi konflik itu nunggu sampai lama gitu baru kemudian ya ini udah selesai, udah terjadi. Nah, sebaiknya segera kalau ada konflik-konflik seperti ini segera diselesaikan. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini, udah terjadi kejadian kasus KC ini, maka ya perlu harus dipisah dan kemudian pelakunya ya harus diisolasi seperti itu. Baik, artinya di poin pertama Anda kembali ke masalah klasik overkapasitas yang menyebabkan kemudian gesekan antar tahanan menjadi lebih sensitif gitu. Betul. Dan itu kasihan polisi karena bebannya semua ke polisi. Mungkin Pak Andirian bisa jelaskan juga itu. Nah, tapi di sisi lain saya juga berpesan ketika kawan-kawan penyidik membuat keputusan untuk melakukan penahanan atau tidak menahan, coba pertimbangkan karena padatnya ruang tahanan dan ini pada masa pandemi COVID, maka sebaiknya untuk kasus-kasus kejahatan yang yang serius, yang hukumannya tinggi itu saja yang perlu ditahan. Kalau yang kasus kecil-kecil nggak perlu ditahan lah. Ada selektif dalam melakukan penahanan seperti itu. Baik, Pak Taha, di akhir rilis Anda juga sempat menyebut bahwa pelaku penistaan agama seharusnya patut dihukum lebih berat lagi. Akankah ini kemudian menghindari atau meminimalisir terjadinya aksi main hakim sendiri di dalam rutan? Kalau menurut saya ini kan berdasarkan aturan yang ada, Mbak, bahwa KUHP ya kita harus memperberat. Artinya begini, apa yang terjadi hari ini dipertontonkan sebuah apa yang dikatakan Mbak Pungki, main hakim sendiri, ya pada akhirnya yang saya bilang tadi terpanggil untuk menegakkan hukum ala mereka sendiri.
Mungkin persoalan hari ini pemerintah juga belum hadir untuk mengeksekusi, menyelesaikan apa konten-konten yang ada di medsos itu kan masih bermunculan sampai detik ini. Tidak pernah dihapus, belum dihilangkan. Jadi ini kan memancing situasi dan kondisi apa yang dikatakan oleh Pak Napoleon, bahwa ini kan bisa membahayakan disintegrasi bangsa. Ini harus yang kita jaga, Mbak. Baik, Pak Andirian, saya ingin tanyakan poin kedua yang disampaikan Bu Pungki tadi terkait dengan patroli penjagaan di rutan. Dari 7 saksi yang diperiksa, Anda sudah memeriksa juga tentunya penjaga rutan. Bagaimana sebenarnya kemudian penjagaan pada saat terjadinya penganiayaan? Ya, proses pemeriksaan untuk petugas yang jaga pada saat ini sedang berlangsung. Jadi memang sesuai dengan SOP yang saya tahu dan kita gali pada saat proses klarifikasi, bahwa memang untuk setiap tahanan yang baru masuk itu ada ruangan isolasi. Nah, pada saat kejadian itu korban ini sudah ditempatkan di ruang isolasi. Namun kemudian si pelaku didukung oleh beberapa tahanan lain itu beralasan ingin berbincang-bincang dengan korban. Nah, kemudian dari perbincangan yang bermula atau berawal dari pukul 10 malam sehingga pukul 1 pagi terjadilah penganiayaan. Ini mungkin karena terjadi emosi dan sebagainya sehingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Baik, jadi penganiayaan terjadi di ruang isolasi. Pada saat itu terduga pelaku dan korban keduanya berada di ruang isolasi. Bukan keduanya, kelimanya. Baik, artinya terduga pelaku memang lebih dari 1 orang, Pak? Yang sampai dengan saat ini yang bisa kita faktakan bahwa telah melakukan pemukulan dan melakukan pelumuran kotoran manusia itu 1 orang. Tetapi tentu akan berbeda kondisinya kalau 1 lawan 1. Ada dugaan? Karena pelaku melibatkan 3 tahanan lain, sehingga tentu kita perlu pertimbangkan kondisi psikologis korban pada saat kejadian. Begitu dia dipukul tidak akan ada perlawanan. Seperti itu. Baik, kami akan tunggu tentunya komitmen Polri untuk mengusut tuntas kasus ini. Terima kasih Brigjen Pol Andirian, Pak Taha dan Bu Pungki sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terima kasih, Mbak Stefani. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Palembang ditangkap lantaran membuat laporan palsu jika dirinya dibegal. Kami akan kembali sesaat lagi.